Pak Pendeta, tolong beri petunjuk kepada saya. Saya sedang bingung. Saya dan suami saling mencintai dan kami mempunyai 2 orang anak. Tapi beberapa tahun yang lalu suami pergi melaut karena dia seorang nelayan dan tidak pernah kembali lagi. Orang-orang meyakinkan saya bahwa dia sudah meninggal. Dengan sedih, saya menerima kenyataan tersebut. Saya akhirnya menikah lagi dengan laki-laki yang masih ada hubungan saudara dengan suami saya dan sudah punya 1 anak. Tetapi ternyata sekarang suami saya muncul lagi di kampung kami dan dia memarahi saya karena dianggap saya berzina. Saya mohon bantuan Pak Pendeta, apakah benar saya sedang berzina? Lalu apakah saya harus cerai dan kembali ke suami saya yang pertama? Ataukah tetap dengan suami saya yang kedua dan menceraikan suami pertama? Tolong bantu saya Pak Pendeta, terima kasih. Ya, memikirkan kasus saudara ini, saya ingat film. Ya, karena pernah ada kisah semacam itu dalam film tertentu. Tapi ini ruwet sekali memang ya. Saran saya begini, saudara coba cari informasi atau tanya dulu di mana suami saudara selama bertahun-tahun itu. Karena menurut ceritanya dia tenggelam di laut. Lalu sekian tahun tidak pulang, lalu sekian tahun kemudian baru muncul. Nah, sekian tahun itu dia ada di mana? Itu cari tahu dulu dia di masa hilang itu. Terus, selama katakanlah 5 tahun lah ya dia hilang ya. Selama 5 tahun itu dia di mana dan apakah selama 5 tahun itu dia kawin atau tidak? Dia nikah atau tidak? Cari tahu itu dulu. Kalau dia kawin atau nikah, dia kawin secara sadar atau secara tidak sadar. Kenapa saya bilang sadar atau tidak sadar? Kalau sadar berarti dia ngerti ada istri di kampung dan sekarang dia sengaja kawin. Atau secara tidak sengaja itu atau tidak sadar itu mungkin habis tenggelam itu terjadi sesuatu benturan membuat dia lupa ingatan. Sehingga dia lupa segala sesuatu, dia lupa bahwa dia punya istri. Dan akhirnya dia menikah lagi dalam keadaan tidak sadar. Jadi, cari tahu dia di mana. Kalau dia pernah kawin secara sadar atau tidak sadar, secara sengaja atau tidak sengaja. Kalau tidak kawin di mana sampai 5 tahun ini? Contoh ya, tidak balik-balik. Nah, bagaimana kalau dia kawin? Kalau dia kawin secara sadar, ya dia tahu ada saudara tunggu di kampung, tapi dia memang sengaja kawin, berarti dia berzina. Dia berzina, saudara sebenarnya tidak berzina. Tapi saudara tidak sadar, saudara tidak berzina. Kalau dia kawin secara sadar, secara tidak sadar, dia mungkin lupa ingatan terus kawin. Dia kawin dalam ketidaksadarannya berarti dia memang berzina, tapi tanpa sengaja. Kalau dia berzina tanpa sengaja, maka sebenarnya saudara juga telah berzina, tapi tanpa sengaja. Kalau dia tidak pernah kawin, maka saudara yang berzina. Tanpa sengaja. Toh saudara mungkin anggap dia sudah mati kan? Nah, terus bagaimana sikap saudara? Terus terang ini pelik ya. Saya sendiri tidak terlalu bisa memastikan langkah apa yang saudara harus ambil. Bahkan saya mungkin bisa salah juga ya. Kalau dia pernah kawin, menurut saya, entah sadar atau tidak sadar, saudara tidak perlu kembali dengan dia, suami pertama. Apalagi kalau istrinya masih hidup. Saudara mungkin bisa menceraikan dia dan lanjut dengan istri yang kedua, dengan suami yang kedua. Kalau dia tidak pernah kawin, saudara mungkin punya 2 opsi. Ceraikan suami kedua dan kembali dengan suami pertama.
Karena pada dasarnya hubungan dengan suami yang kedua adalah perzinahan, sekalipun saudara tanpa sengaja dan tanpa saudara sadari. Atau pilihan kedua, ceraikan suami pertama dan tetap jalan dengan suami kedua. Apalagi kalau suami pertama secara sengaja tidak mengabari saudara. Memang dengan suami kedua itu adalah perzinahan tanpa sengaja, tanpa disadari. Tapi ya itu tetap dosa. Menurut saya, saudara perlu datang kepada Tuhan dan meminta ampun untuk dosa itu dan melanjutkan hubungan dengan suami kedua. Ini kira-kira pikiran saya. Ya, saya juga tidak terlalu memastikan ini 100%, tapi ini masalah yang cukup pelik sekali ya, terlalu pelik saya kira. Tapi coba direnungkan, ini sebagai usul saya saja untuk dipikirkan dan dipertimbangkan. Saudara juga coba konsultasi juga dengan pendeta-pendeta yang lain. Siapa tahu ada pemikiran yang jauh lebih baik dari pikiran saya ini, ya. Tapi yang bisa saya berikan tuh seperti itu. Ya.